Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Sharing Talk 2024. Nah, di episode 4 kali ini, aku kedatangan bintang tamu dari akang-akang BEM nih. Boleh dari siapa? Oke, aku Helmi ya dari BEM STEM Bandung. Ini sama rekan saya juga. Nama aku Kahfi Naufal dari BEM STEM Bandung. Nah, kebetulan karena ini dari BEM, pasti kalian kurang tahu ya apa itu BEM. Boleh dijelasin sama akang-akang itu, BEM itu apa? Oke, mungkin boleh sama rekan saya aja ya. Oh, BEM boleh. itu apa gitu, terus ngapain aja sih kita di sini gitu. Boleh? Jadi sebenarnya simpel aja ya kalau buat BEM itu para penonton yang di rumah. BEM itu kan singkatannya Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Yang mana BEM itu memiliki tugas untuk menyambungkan antara pihak kampus dan pihak mahasiswa. Jadi kalau ada urusan mahasiswaan atau tentang seputar kampus itu yang pengurusnya sudah pasti dari Badan Eksekutif Mahasiswa lebih dahulu. Oh, jadi kayak yang menjembatani gitu ya? Betul, menjembatani. Aku juga mau tahu nih, kalian itu ngejabat sebagai apa? Boleh. Di sini saya sebagai ketua BEM. Kalau kata lainnya itu bisa disebut juga sebagai presiden mahasiswa ya, Presma. Nah, jadi ini juga sama rekan saya gitu. Rekan saya sekarang baru naik jabatan kebetulan gitu ya. Jadi apa, Kang? Alhamdulillah ya ditemani jabatan untuk menjadi sekretaris umum BEM ya. Semenjak kemarin ada reshuffle dari keanggotaan dari BEM-nya gitu. Jadi saya ditunjuk jadi sekretaris umum. Oh, keren. Nah, jadi kan aku tuh langsung sama Presmanya juga, sama Sektum. Nah, jadi aku mau tanya lagi tuh, kalian itu gimana sih kayak ngerekrut si anggota-anggota buat masuk BEM itu, gimana prosesnya? Nah, kalau berdasarkan yang tahun lalu gitu ya, kita tuh untuk open recruitment-nya, untuk proses rekrutmennya ya kita sendiri memasarkan dari BEM sendiri gitu ya. BEM itu kegiatannya apa aja, terus selain untuk antara kampus dengan mahasiswa, kita tuh jadi agent of change kan. Kita ngasih tahu ke mahasiswa-mahasiswa, ke calon pengurus BEM nantinya, kita tuh ya bukan hanya mengurus kampus dan mahasiswa saja gitu, tapi kita juga berpartisipasi dalam pengabdian kepada masyarakat gitu, seperti itu. Jadi biar tertarik tuh mahasiswa-mahasiswa di kampus biar jadi anak BEM tuh ya kita bikin caranya kayak gitu, seperti itu. Terus mungkin kemungkinan itu di tahun depan itu untuk tahun selanjutnya mungkin ya bakal ada pergantian prosesnya gitu. Gimana nanti caranya anak-anak baru bisa masuk BEM tuh nanti bakal beda lagi caranya, nggak kayak sekarang. Boleh di-spill kan kayak gimana gitu? Nah, nanti ya tunggu beberapa bulan lagi gitu. Nanti kalian bakal tahu lah jawabannya kayak gitu. Nah, kan sekarang itu lagi Ramadan nih. Kira-kira di BEM itu ada gak sih proker yang berjalan pas di Ramadan kayak gitu? Atau ada yang diunduh lah nanti, jadi dinanti-nanti lah setelah Lebaran. Gimana gitu? Nah, kebetulan ya alhamdulillahnya tuh kita tuh bikin kolaborasi sama Ormawa. Dan Ormawa tuh antusias banget gitu dalam menghadirkan sebuah program kerja di selama bulan Ramadan. Nah, contohnya kan kayak kegiatan hari ini dan minggu lalu gitu ya. Ada bagi-bagi takjil. Nah, kita tuh melihat antusias dari Ormawa juga bahwa mereka juga kan pengen aktif gitu. Ya kita sebagai badan eksekutif mahasiswa juga sangat membuka pintu lebar-lebar untuk para Ormawa dan mahasiswa jika ingin berkolaborasi dengan kita gitu. Makanya untuk kegiatan kali ini tuh bukan hanya BEM yang berpartisipasi gitu, tapi seluruh elemen organisasi dan seluruh elemen mahasiswa juga ikut partisipasi dalam kegiatan Ramadan ini kayak gitu sih. Oh, jadi aktif ya, meski Iya. Ramadan juga. Iya dong. Soalnya kan biar solid kita tuh mahasiswa tuh. Betul gak? Ya kalau mahasiswa nggak solid mah nggak usah jadi mahasiswa gitu aja. Kalau dari aku sih. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada nih, Oh. kan kalau itu mah apa sih namanya? Kalau dari diri kalian sendiri nih, selain kuliah atau apalah di Ramadan ini, ada gak sih hal yang produktif lain gitu, di luar kampus? Kalau dari aku ya kalau buat kegiatan selama Ramadan di luar kampus paling apa ya? Nggak ada sih aku. Jadi kupu-kupu aja gitu. Jadi iya sih kebanyakan kuliah pulang, kuliah tidur ya. Kalau aku lebih banyak tidur sekarang puasa karena kalau di bulan puasa itu kan
tidur teh ibadah ya. Jadi aku memperbanyak ibadah gitu. Tapi lancar puasanya gimana? Puasanya Oh, alhamdulillah. Sekarang hari alhamdulillah ya. keberapa? Nggak tahu ya, pokoknya aku belum pernah batal sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Mas Kalau Yamli Akang gimana? gimana? Ya. Oh iya. Kebetulan aku tuh lagi KKN juga ya di Kabupaten Sumedang. Kesibukan sekarang tuh kemarin kebetulan kita dari kelompok KKN juga kita kolaborasi sama anak Universitas 11 April untuk bikin kegiatan Gema Ramadan gitu di kelurahan tempat kita KKN. Dan kemarin juga kita sempat saya juga di Sumedang tuh sempat ketemu sama Ketua BEM Universitas 11 April. Nah, kebetulan nanti setelah bulan Lebaran nanti ada kemungkinan saya tuh bakal ketemu lagi sama ketua-ketua BEM yang ada di Sumedang gitu. Baik itu dari ketua BEM Unsap atau yang ada di yang UPI Sumedang juga kan ada nanti. Nanti kita bakal ngopi-ngopi santai aja sih sebenarnya kayak ya sebenarnya untuk ngenalin BEM STEMIK Amik Bandung aja ke kampus lain sih. Kayak gitu sih. Kan Akang itu lagi KKN ya di Sumedang. Kira-kira ada gak sih kayak culture shock gitu? Kan Akang dari Bandung, terus ke Sumedang, ada gak sih? Oh, jelas ada ya gitu. Kalau culture shock tuh gimana ya? Jujur aku tuh kan kurang bisa bahasa Sunda yang sopan dan baik benar gitu ya. Nah, di Sumedang tuh bahasanya tuh lemes-lemes lemah lembut banget. Nah, jadi kayak waduh gitu. Merasa tidak sopan saya di sini gitu. Kayak gitu. Terus kayak culture shocknya sih paling apa ya? Kalau di sana tuh sama KKN kan kita kerja sama terus sama kelurahan kan. Jadi kita tuh kayak berasa lagi kerja di pemerintahan gitu. Dan kebetulan karena dari PJ Bupati Sumedangnya itu kan tegas banget ya, karena kita juga sempat beberapa kali ketemu sama beliau. Beliau tuh kayak nekanin untuk program KKN di Sumedang tuh ya harus beres semuanya gitu, kayak gitu sih. Itu sih kultur shocknya tuh kayak budaya kerjanya gitu, terus kayak budaya cara kita berkomunikasi di sana tuh beda banget, kayak gitu. Kan ini kembali lagi ke BEM nih. Nah, kira-kira aku mau nanya nih dari Kang Kahfi ya. Ada gak sih yang ngebuat Kang Kahfi itu ngerubah gitu setelah masuk BEM jadi aku jadi kayak gini nih. Nah, dulu gini gimana gitu. Kalau perubahan setelah masuk BEM itu, jadi kalau dari diri aku sendiri gitu ya, sehabis masuk BEM itu nggak tahu otomatis kayak jadi anak BEM tuh harus peka gitu, harus cekatan gitu terhadap segala hal atau kejadian yang terjadi di kampus gitu, terutama di kampus di STEMIK Amik Bandung ya, harus peka gitu. Jadi semisal ada perseteruan antara suatu kelompok dan kelompok lainnya gitu bisa. Nah, ini kita tuh harus peka dan kita harus menjadi sudut pandang yang berbeda karena kita kan badan eksekutif mahasiswa ya. Jadi lebih kitanya lebih apa ya kalau bisa dibilang lebih harus mengerti lingkungan sekitar gitu aja sih kalau dari aku, sama kita lebih ke kirian dikit. Oh gitu. Nah, kembali lagi ke BEM nih ya. Kira-kira ada gak sih yang ngerubah kayak kepribadian Akang-Akang ini setelah masuk BEM? Oke, Kayak gimana? buat aku pribadi gitu ya, untuk apa yang berubah dari diriku sendiri itu, pertama aku jadi lebih peka terhadap mahasiswa di kampus dan masalah di luar kampus gitu ya. Kayak ya ternyata banyak sekali beban yang dirasain sama mahasiswa yang mungkin belum saya rasain sebelumnya gitu. Jadinya kan makin apa ya, makin ngerasa kayak oh ternyata beban yang aku alami itu selama ini nggak lebih berat dari beban mereka, kayak gitu sih. Terus jadi apa ya, jadi lebih peduli sih sebenarnya. Karena kalau misalkan udah ada kepekaan ya pasti dari hasil kepekaan itu tuh jadi lebih peduli kan ke orang-orang ke sekitar gitu. Bukan untuk mahasiswa aja tapi buat orang-orang lain di luar sana gitu sih. Kalau dari Akang Kahfi gimana? Kalau buat perubahan dari diri sendiri pas masuk ke BEM ya, jadi sama seperti apa yang Mas Yami sudah utarakan tadi. Jadi kalau dari aku tuh udah masuk BEM tuh jadi kita harus memiliki jadi orang tuh harus cekatan gitu, harus peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi entah ada kejadian apa kita harus tahu atau kita harus memahami dari beberapa sudut pandang gitu. Dan mahasiswa kalau dari BEM itu kan tidak harus memihak ya, jadi harus di tengah-tengah gitu, gak terlalu ke kanan, gak terlalu ke kiri gitu. Jadi kalau semisal ada perselisihan di antara kampus dengan mahasiswa itu, kita yang ada di tengahnya gitu. Jadi aku merasa di posisi tengah itu kayak baru masuk BEM itu langsung berada di posisi tengah gitu.
di antara mahasiswa dan kampus gitu. Berarti benar-benar menjembatani banget gitu ya. Sesuai dengan badan eksekutif Mahasiswa. mahasiswa. Nah kan aku udah tahu nih kayak perubahan akang-akang. Nah kira-kira ada gak sih yang perbedaan sekarang di 3 tahun yang lalu? Gitu? Buat pribadi atau buat apa? Pribadi aja. Gitu, Oh, ya. perbedaan di 3 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin gimana ya? Buat aku pribadi sih perbedaan dari 3 tahun yang lalu berarti di semester berapa tuh? Semester 1 Semester ya. satu. Jujur kalau semester 1 tuh sebenarnya aku anaknya kupu-kupu ya. Kuliah pulang gitu. Terus sekarang tuh jadi ngerasa lebih produktif aja gitu karena aku tuh udah jadi anggota BEM, bukan anggota BEM sih, tapi pengurus BEM gitu ya. Jadi lebih produktif, terus untuk kehidupan sehari-hari juga karena di BEM tuh dibiasain ada timeline kan. Jadi ya kehidupan aku sehari-hari juga jadinya tuh ya ngikutin timeline gitu. Misalkan hari ini tuh aku harus ngapain aja sih gitu. Terus besoknya harus ngapain. Jadinya tuh lebih terstruktur gitu untuk untuk kegiatan-kegiatan tuh. Terus kayak untuk kayak skill public speaking aku juga lebih jadi terasah juga karena ya mau gak mau kalau udah jadi anak BEM ya harus bisa berbicara di depan publik dong. Karena untuk menyampaikan pesan itu ya sangat sulit kan. Kalau misalkan kita nggak bisa nyampein pesan ke orang-orang ya susah buat jadi anak BEM kayak gitu sih. Kamu gimana, Kavi? Tadi pertanyaannya apa tadi? Kayak apa ya yang membedakan Kahfi sekarang sama 3 tahun yang lalu itu gimana? Jadi yang bisa membedakan antara Kahfi yang sekarang 2024 dan Kahfi yang dulu 3 tahun yang lalu itu berarti 2021 ya. 21 itu saya masih SMA kan. SMA itu COVID tuh, lagi COVID kan SMA tuh. Jadi produktifnya kurang dulu tuh, males bergaul sama orang. Jadi bukan kemales sih, lebih kayak mending di rumah aja dulu mah kalau gitu. Itu Kahfi 2021. Kalau sekarang Kahfi yang 2024 daripada di rumah mending keluar gitu, mending bersosial tuh. Jadi jiwa sosialnya tuh Kahfi yang 2024 itu lebih tinggi gitu, jiwa sosialnya. Apalagi anak BEM kan ya. Betul, anak Sekum BEM, lagi. anak badan eksekutif mahasiswa. Gitu. Jadi itulah bedanya gitu kalau dari antara Kahfi 3 tahun yang lalu sama Kahfi 3 tahun yang sekarang, dan dengan pemikiran yang dewasa, kita lebih dewasa ya mungkin gitu, dan lebih matang lah dikit. Kira-kira kalian stres gak sih jadi anak BEM gitu? Kalau pertanyaannya stres nggak sih jadi anak BEM? Enggak sih, aku mah orangnya dibawa enjoy aja. Jalanin aja ya. Iya, nggak jalanin aja maksudnya. Ya dijalanin itu kan karena harus dijalanin itu karena sudah pada harusnya dijalanin. Kalau dijalanin aja mah kan kayak ngikutin alur gitu ya. Aku mah kan melawan alur orangnya. Jadi stres, tapi kita harus bisa memanage stresnya itu gitu. Jadi entah itu outputnya kalau stres di manage itu bisa jadi memperbaiki diri lebih baik lagi kalau menurut aku. Kalau menurut Mas Yan? Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah ya, nggak apa ya, mungkin ngerasa stres sih enggak gitu ya. Cuma kalau misalkan ngerasa kayak pernah agak capek gitu ya, agak capek kayak ya capek aja gitu habis kegiatan gitu ya, pasti ada gitu. Kalau stres sih enggak. Terus paling kayak beban moral sih sebenarnya gitu. Karena ya kan di sini saya sebagai ketua BEM kan gitu. Apa yang saya harapkan kan mungkin tidak mungkin semuanya terjadi ya gitu. Jadi ya pasti adalah beban moral kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin selama saya menjadi ketua BEM tuh gagal lah, baik itu untuk mahasiswa ataupun untuk BEM sendiri seperti itu. Nah tapi sebenarnya kenapa bisa dibilang stres enggak stres gitu ya, karena ini ketika aku masuk BEM itu kan jadi nambah relasi juga kan gitu. Baik itu anggota ormawa yang lain atau dengan mahasiswa yang sebelumnya tuh belum aku kenal, baik itu dari luar ataupun dari dalam kampus. Nah jadinya tuh karena aku dapat banyak insight gitu ya dari orang-orang, terus aku dapat kenal sama banyak orang lain gitu. Ternyata ya aku jadi semangat lagi karena mungkin karena aku orangnya tuh suka ngobrol mungkin ya. Jadi
ketika aku ketemu orang baru atau ketika aku ngobrol sama orang-orang lain itu ya kayak refresh energi aja gitu. Kayak gitu sih. Nah, kan Akang itu kan ketuanya nih. Kira-kira gimana nih cara ngatasin masalah kalau misalnya ada si prokernya tuh gak jalan gitu? Ya. Gimana? Sebenarnya gini ya, karena sesuai dengan nama kabinet kita ya, nama kabinet itu kan Sakara Bidaya gitu ya. Jadi itu tuh artinya kan bangkit bersama. Nah, untuk bangkit bersama ini tuh kita dari saya sendiri itu menekankan untuk anggota-anggota BEM tuh untuk proaktif seperti itu. Nah, dan saya tuh nggak langsung ngelepasin semuanya tuh ke anak-anak gitu ya, kalau misalkan proker. Jadi ya untuk mereka anak-anak yang punya proker dan tanggung jawabnya masing-masing juga, ya saya juga sebagai ketua harus bisa membimbing gitu, biar prokernya tuh jalan kayak gitu sih. Dan kalau misalkan ada yang nggak jalan, paling itu akan dilakukan evaluasi seperti itu. Kenapa bisa nggak jalan gitu? Terus apa faktornya yang bisa membuat proker itu nggak jalan? Dan mungkin ya masih ada beberapa kekurangan lah ya kalau kalau untuk pelaksanaan proker seperti itu. Cuman dari saya sendiri untuk mengatasinya biar prokernya jalan, yang pertama ya kita lakuinnya bersama-sama gitu. Terus proaktif, terus harus bikin timeline yang jelas gitu. Ketika udah ada timeline yang jelas ya kita lakuin gitu sesuai dengan kerangka kerja yang udah kita tentuin dari awal. Kayak gitu sih. Nah, dari tadi kita tuh udah ngomongin tentang BEM-BEM terus ya. Nah, kira-kira ada gak sih hal positif di bulan Ramadan ini yang kalian rasakan? Gimana sih vibes-nya gitu? Ini sih bagian Mas Kavi yang jawab gitu karena biasanya di bulan Ramadan ini tuh Mas Kavi itu sangat baik seperti itu. Masya Allah. Gimana ya aku jawabnya? Kalau kegiatan positif atau vibes Ramadan itu kan vibes itu menurut aku bukan diciptakan oleh lingkungan gitu, tapi vibes itu kita yang menciptakan. Iya, kita nikmati vibes-nya gitu. Tapi jangan terlalu menikmati banget vibes-nya. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang vibes puasa tahun ini nggak kayak tahun sebelumnya tuh, dan tahun-tahun selanjutnya juga pasti ngomong gitu kita tuh. Jadi itu tuh kayak vibes-nya tuh kita ciptakan sendiri gitu. Tapi kalau buat kegiatan positif yang aku rasain ini kegiatan positifnya aku jadi lebih fokus beribadah, lebih Masya Allah. lebih bagus untuk memperbaiki diri, tapi memperbagus akhlak dan keimanan gitu. Karena di bulan suci Ramadan ini kan ketika kita melakukan kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan ya gitu. Dan menurut aku juga kalau kita melakukan kejahatan ya atau hal-hal yang dilarang oleh agama di bulan puasa itu dosanya dikali 2 sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau buat teman-teman yang suka mokel, yang suka godin, kalian itu tuh dosanya 2 kali lipat. Yang bulan Ramadan itu bukan cuma pahalanya yang 2 kali lipat, dosanya juga. Dengerin ya teman-teman. Gitu dari aku. Kalau dari Kang Helmi gimana nih? Dan itu pertanyaannya hal yang positif ya selama Iya. bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah ya untuk tahun ini tuh lebih positif daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Pertama, alhamdulillah untuk tahun ini ada lagi kegiatan Ormawa gitu ya untuk bagi-bagi takjil. Sangat senang sekali gitu ya saya. Karena pada tahun sebelumnya nggak ada tuh. Kalau nggak salah ya nggak ada. Nah, terus selanjutnya juga kemarin tuh aku di tempat KKN habis ngelaksanain juga kan lomba. Habis ngelaksanain juga lomba Hafidz Quran sama lomba azan. Selain itu juga kan kita kemarin bareng kelompok KKN sama mahasiswa Fakultas Bahasa Arab juga kita bikin setoran untuk anak yatim sekelurahan gitu. Jadi alhamdulillah lebih positif. Tarawih juga sekarang alhamdulillah tidak bolong-bolong untuk tahun ini tuh. Karena mungkin sudah semakin dewasa gitu. Harus semakin rajin beribadah gitu. Rajin beramal soleh. Ya ini juga pesan untuk anak-anak BEM di luar sana gitu ya. BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa ya, jadi bukan badan eksekutif mokel gitu. Jadi jangan mokel ya untuk anak-anak BEM. Malu udah gede gitu. Kayak gitu sih. Oh, berarti emang sangat produktif sama apa ya? Pahalanya tuh kayak lebih ngalir gitu dari akang-akang ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, jadi kita tuh udah banyak ya berbincang sama akang-akang yang keren ini ya, apalagi dari BEM. Jadi untuk Ramadan Sharing Talk kali ini cukup sekian. Saya Risma pamit undur diri.
Saya Helmi. Saya Kavin Noval dari Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Amik Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah. Hidup Terima mahasiswa. kasih.